Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan saya Anggis Teprayoga. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara otomatisasi format skripsi sehingga nanti dalam penulisan akan menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Baik, ini adalah contoh cover skripsi yang ada di salah satu kampus TB Global Media Cikarang. Ya, ini contohnya dan nanti kita akan buat. Tapi sebelumnya kita akan coba lihat dulu bagaimana sistematika penulisan skripsi di TB Global Media Cikarang. Nah, ini sistematika penulisan skripsi ya, diawali dengan cover tentunya. Lalu di bagian awal itu ada abstrak, halaman pernyataan karya sendiri, lembar persetujuan, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Lalu yang biru ini adalah bagian isi, terdiri dari 5 bab ya. Bab 1 pendahuluan dengan subbabnya ini, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian dengan subbab ini, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, subbabnya ini, bab 5 penutup dengan subbab simpulan dan saran. Dan ada bagian akhir yaitu daftar pustaka serta lampiran. Baik, kita langsung praktek saja bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, sesuai dengan sistematika yang tadi sudah kita lihat bersama, di sini saya sudah membuat ya mentahannya. Jadi dari cover gitu ya, terus nanti halaman berikutnya adalah abstrak, halaman pernyataan karya sendiri, halaman persetujuan atau lembar persetujuan, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan seterusnya sampai pendahuluan ya, sampai nanti ada penutup sekaligus daftar pustaka dan lampiran gitu ya. Nah, ini sudah saya buat kerangkanya. Nah, bagaimana cara setting secara otomatisnya? Kita akan belajar. Nah, di sini kita akan menggunakan header gitu ya untuk membantu membuat daftar isi secara otomatis ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada heading 1, heading 2 dan seterusnya ya. Jadi kalau heading 1 dan heading 2 sudah dipakai, nanti muncul heading 3. Kalau tiga-tiganya sudah dipakai, muncul heading 4 gitu ya. Nanti sesuai dengan keinginan kita ya, atau berapa jumlah heading yang kita inginkan. Baik, kita akan setting dari yang bab 1 pendahuluan gitu ya. Nah, kita akan setting dari yang bab 1 pendahuluan. Nah, ini kita pilih heading 1 gitu ya. Kita pilih heading 1. Nah, diklik saja. Lalu kita modify seperti ini. Lalu kita sesuaikan format heading 1 ini dengan format skripsi ya di masing-masing kampus. Nah, contoh kalau di STB itu Times New Roman, lalu fontnya 12 ya, lalu bold, warnanya hitam. Oke, lalu kita cek formatnya juga dari paragraf gitu ya. Paragrafnya ini adalah 1,5 gitu ya. Lalu before spacingnya kita buat 0. Oke, kita oke. Lalu kita buat juga rata tengah ya. Lalu kita cek numberingnya ya, karena kita akan berikan numbering yaitu bab 1 gitu ya. Nah, kita klik define ya, kita klik define, terus pilih bab satunya kita menggunakan Romawi. Lalu di sini kita tulis bab 1 gitu ya, titiknya kita hilangkan. Nah, lalu kita klik oke ya, oke. Nah, akhirnya formatnya seperti ini gitu ya.
tinggal kita sesuaikan saja. Ini harus di paling kiri gitu ya. Lalu formatnya seperti ini. Oke. Nah, setelah sesuai dengan format seperti ini, terus bagaimana cara kita enter gitu ya. Jadi bab 1 enter pendahuluan gitu ya. Nah, tinggal kita klik enter saja di sini. Shift enter. Kalau di enter saja nanti jadi bab 2 gitu ya. Maka kita pilih shift enter. Nah, sehingga nanti bentuknya seperti ini gitu ya. Oke, bentuknya seperti ini. Ya. Terus bagaimana untuk bab 2 ya? Tinggal kita klik saja bab 2, kita blok, kita klik sesuai dengan header ya. Terus kita enter saja gitu ya. Oke. Ya, kita enter saja gitu ya. Oke, tapi ini ada jarak di sini ya. Nah, bagaimana kita menggunakan ini? Left tab. Ya, kita setting saja. Ya, sehingga pokoknya paling mepet gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu kita enter. Oke. Nah, lalu sama ya yang metodologi penelitian, kita klik. Kita ratakan ke kiri ya. Nah, kita buat tab ini supaya mepet. Nah, kita shift enter. Terus yang bab 4 sama, kita klik heading 1, lalu kita ratakan kiri lagi gitu ya. Terus kita buat mepet. Nah, kita enter. Lalu penutup ya, kita klik ya, sehingga dia menjadi bab 5 gitu ya. Kita ratakan ke kiri, lalu kita buat tabnya supaya mepet ya, kita enter. Oke, nah jika sudah begini, lalu kita juga buat yang daftar pustaka ini menjadi heading gitu ya. Nah, kita numberingnya kita hilangkan. Oke, lalu di awal ya tadi kita abstrak, kita juga jadikan heading. Numberingnya kita hilangkan. Penulisan karya tulis ya, nah, ini juga kita jadikan heading. Numberingnya kita hilangkan. Sama seterusnya, lembar persetujuan, lalu lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi ya. Oke, lalu daftar tabel. Oke, lalu daftar gambar ya, terus daftar lampiran. Oke, nah sehingga sudah semua ya terformat menjadi heading 1. Nah, terus bagaimana cara menambah atau membuat daftar isi secara otomatis ya? Nah, kita akan buat di sini. Oke, caranya adalah kita klik reference. Oke, kita klik reference. Ya. Terus kita pilih table of content gitu ya. Nah, kita lihat di sini, kita pilih yang paling pertama saja gitu ya. Kita klik. Nah, sehingga sudah muncul gitu ya daftar isi yang otomatis. Nah, ini sangat praktis gitu ya. Nah, ini tidak perlu kita lihat lagi halamannya karena ini pasti sudah benar. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus selanjutnya bagaimana cara kita membuat subbabnya gitu ya. Nah,
kita akan buat subbab di bab 1 ini menggunakan heading 2 ya. Kita setting dulu yang pertama. Nah, ini kita klik heading 2. Nah, terus kita modify. Atur fontnya ya sesuai dengan format yang kita inginkan atau sesuai dengan panduan skripsi yang ada di kampus masing-masing. Nah, kita bold, warnanya hitam, lalu formatnya, paragrafnya, spasinya kita hilangkan, terus ininya line spasinya adalah 1,5 gitu ya. Oke, kita klik OK, lalu numbering ya, kita buat numberingnya menjadi AB seperti ini ya, terus kita klik OK. Nah, seperti itu. Baru kita tarik ke kiri seperti itu. Nah, terus kita update. Nah, terus sisanya ya tinggal kita blok saja. Terus kita klik heading 2. Nah, sehingga formatnya sudah sesuai dengan sudah sama semua gitu ya, sesuai dengan yang tadi paling atas. Sama juga untuk subbab bab yang lain gitu ya. Kita klik saja heading 2, lalu kita reset ya. Kita reset. Nah, kita restart. Nah, seperti itu, tinggal kita tarik ke kiri. Oke. Terus bab 4 juga sama ya. Kita klik heading 2, kita restart. Oke. Sama juga untuk bab 5 ya. Kita klik heading 2, terus kita restart. Nah, seperti itu. Lalu kita akan coba update lagi gitu ya daftar isinya. Nah, teman-teman juga bisa pakai view navigation pane ya, sehingga nanti kita menuju daftar isi lebih mudah gitu ya. Kita bisa klik sini, sudah daftar isi bab 1 gitu ya, latar belakang, tinjauan pustaka. Nah, ini sangat mudah ya untuk dicari gitu ya. Tinggal kita klik daftar isi, kita klik kanan, terus update field. Nah, kita update entire table. Oke, nah sehingga kalau kita sudah update, ini sudah muncul ya subbab yang tadi kita buat bersama-sama. Nah, jadi sangat mudah ya. Nah, sudah muncul semuanya. Sangat mudah. Oke, kita bisa lihat ya. Nah, sangat mudah dan sangat praktis seperti itu. Baik, saya kira untuk daftar isi nanti teman-teman bisa tambahkan subbab di bawah yang A ini ya, subbab lagi itu menggunakan heading 3, heading 4 dan seterusnya ya, sehingga nanti akan kalau kita update ya di daftar isi ini, itu akan muncul secara otomatis. Baik, untuk video kali ini cukup sampai di situ. Jangan lupa like, comment, and subscribe gitu ya, sehingga nanti ataupun teman-teman bisa request ya video-video tutorial lain yang perlu saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.